warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya, terutama karunia iman dan Islam kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai hari ini, hari ke-23, kita masih bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan yang insya Allah semuanya mengharapkan ridha Allah. Dalam kesempatan kali ini, di dalam kajian ngabuburit yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Wido Supraha, yang akan mengambil judul Lailatul Qadar, malam kemuliaan, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita mencarinya. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mengefektifkan waktu, kepada para jamaah semua, baik jamaah offline dan juga jamaah online, mari kita bersama-sama untuk mengikuti kajian dan mengambil ilmu dari Ustadz kita, Dr. Wido Supraha. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Ini jadi hitam deh. Di situ nggak hitam ya? Ah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mu'takifin wal mu'tafikat, niatkan i'tikaf di 10 hari terakhir ini, meskipun sejenak di masjid ini. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari yang ke-23 ya. Hari ini adalah hari yang ke-23. Kita ketahui bahwa kitab suci diturunkan, yang kita ketahui adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, yakni pertama tanggal 1 diturunkan Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Ibrahim. Kemudian di tanggal 6 diturunkan Taurat. Di tanggal 13 diturunkan Injil. Tanggal 24 diturunkan Al-Quran di setiap zamannya. Jadi secara umum dari keterbatasan informasi ini, kesimpulan sementara adalah bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya kitab suci, bukan sekedar Al-Quran. Namun
tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Yakni turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, ya, LM ya Bu, bukan logam mulia, menuju Baitul Izzah, BI, bukan Bank Indonesia ya, Baitul Izzah, dalam sekali turun, ya, dalam sekali turun. Kemudian dari Baitul Izzah kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Dalam Quran surat Al-Qadar Allah pun berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Quran itu di malam Al-Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Malam yang punya keutamaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Keutamaannya menyebar di setiap tahun dalam hari-hari yang berbeda dan menyebar untuk dicari. Jadi turunnya 24 Ramadan, tapi barokah dari 24 Ramadan itu disebarkan di setiap tahunnya, wabil khusus pada 10 malam terakhir. Meskipun sebagai wawasan sakofah bagi kita, terdapat juga beberapa pendapat yang mencari pada tanggal-tanggal tertentu. Pertama, pendapat 1 Ramadan. Yang kedua, pendapat 17 Ramadan. Yang ketiga, pendapat 19 Ramadan. Namun secara umum, sebagaimana disebutkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Berburulah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, sehingga Nabi pun memberikan keteladanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian artinya mengencangkan itu adalah tidak membuka. Kemudian beliau ya mengajak istri dan anak-anaknya. Dan itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertama kali beliau berpuasa umur 55 tahun sampai Nabi berumur 63 tahun. Wabil khusus ketika Nabi berumur 63 tahun, di tahun wafatnya beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Terdapat pendapat adalah untuk mengqadha 1 tahun yang tidak sempat melakukannya, ya, atau juga dia menjadi tanda bahwa dia adalah i'tikaf terakhir. Dan yang disebut i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah betul-betul i'tikaf menginap dari pagi sampai malam, tidak keluar dari masjid. Dan i'tikaf itu memang posisinya di masjid, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wahai laki-laki, kencangkan ikat pinggangmu
karena kalian harus fokus iktikaf di masjid. Ini kira-kira artinya. Ya. Makanya iktikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Bahkan di masjid yang di sana dilaksanakan sholat Jumat. Ya, terdapat seorang sahabat ya, siang-siang dia ketemu saya ba'da zuhur, mengatakan dia akan mudik. Saya bilang nanti macet, nanti aja ba'da sholat id. Kata beliau, kayaknya saya harus sekarang, mohon doanya ya. Ya saya doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Malam harinya dia nelpon saya lagi, Ustadz macet Ustadz, macet jalan tol. Gimana ya Ustadz ya, tolong carikan dalil Ustadz, apa hukumnya itikaf di jalan tol. Ya, saya bilang ya nggak ada kan, wa antum akifuna fi asyari'atul, nggak ada. Itikaf itu adalah di masjid. Ya, makanya kita harus bersabar dalam ketaatan karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari penutupnya. Jadi kita ini sukses atau tidak itu dilihat daripada penutupnya. Ya, jadi manusia itu hidup, dia beramal dengan Al-Qur'an. Beramal dengan Al-Quran ya, itu harus diawali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu bin niyat. Niatnya harus ikhlas. Di tengah jalan niat itu harus diperbaharui, karena boleh jadi dia berubah. Jaddidu niyatukum, perbaharuilah niat-niat kalian. Nah, kenapa terus diperbaharui? Karena kalau kita sudah beramal, kemudian Allah akan melihat akhir amal kita. Nah, di sini kemudian ada titik innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung penutupnya. Jadi kalau penutup kita baik, itu yang disebut happy ending, ya. Tapi kalau kita tak sabar, maka boleh jadi kita mengalami kegagalan. Ya, misalkan qiyamul lail. Kalau kita melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat bersama imam sampai selesai, maka kita mendapatkan keutamaan seperti apa Bu? Kita sholat terus menerus dari isya sampai subuh, nggak tidur-tidur. Pahalanya seperti itu. Nah, karena kita cerdas, kita tidak menyia-nyiakan amalan yang seperti itu, tapi tidak selelah itu. Ya, cukup dengan sabar bersama imam sampai selesai. Tapi ada yang kadang-kadang tidak sabar, 8 rakaat udah pulang ke rumah. Nanti 3 rakaat pengennya dilanjutkan kapan gitu. Ternyata ketiduran juga gitu kan. Nah, maka innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat pada penutupnya. Ya. Dan Allah kasih ganjaran yang besar kalau penutupnya baik. Nah, karena itu kemudian Nabi SAW bicara Ramadan itu bicara satu package, ya. Bicara satu package. Contohnya ini amalan Ramadan. Amalan Ramadan itu amalan ya satu paket. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban wa man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi ada ibadah shoma, ada ibadah qama. Sama redaksi. Man shoma, man qama. Siapa yang hari pertama sampai hari ke-20 shoma, malam pertama sampai malam ke-20 qama, lailatul qama imanan wahtisaban, dengan iman dan berharap rahmat pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tapi Nabi SAW juga menjelaskan man qama lailatul qadri,
barang siapa yang qoma orientasinya Lailatul Qadar. Jadi di sini ada amalan yang ditambahkan, ya, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini pembahasannya adalah pembahasan holistik, ya. Jadi disebut orang itu mendapatkan kesempurnaan kalau menggabungkan soma, qoma, dan qoma Lailatul Qadri. Dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? Bagi 12 sama dengan 83 tahun. Kurang nggak? 83 tahun berapa bulan? 4 bulan kira-kira. Terus menerus beribadah 83 tahun 4 bulan. Kenapa syariat ini hanya ada pada Nabi SAW? Ya, terdapat hal-hal yang diutamakan atas Nabi SAW dan tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah didatangkan Lailatul Qadar terhadap turunnya Al-Quran, tidak kepada turunnya Injil, ya, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Kenapa? Karena umur umat ini terbatas. Salah satunya Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku cuma sekitar 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Bahkan bulan ini berapa banyak yang sudah wafat dari sahabat-sahabat kita, ya. Dan inilah kasih sayang Allah membuat orang yang umurnya sedikit dia bisa bekerja cerdas hingga tuntas, bukan sekedar bekerja keras. Ini spiritnya bekerja cerdas, bekerja tuntas. Ketika orang lain sibuk sekedar bekerja keras. Contoh, kita duduk 1 jam dari jam 5 sampai jam 6, iya kan? Itu dipilih oleh orang-orang cerdas. Kenapa? Karena duduknya kita 1 jam itu setara dengan sholat malam dari pagi sampai subuh juga. Jadi kalau ada orang sholat dari pagi, dari isya sampai subuh, itu setara dengan orang yang menuntut ilmu 1 jam. Kenapa? Karena dalam ibadah 1 jam itu ada ibadah yang mahal, ibadah berfikir namanya. Makanya ketika kita iktikaf, itu iktikaf sambil berfikir. Berfikir apa? Tentang dosa-dosa kita, merenungi. Makanya salah satu ibadahnya adalah nanti muhasabah, ya. Dan orang yang ahli ibadah sama orang yang ahli berfikir itu bedanya jauh. Seperti Nabi, itu ibarat ahli berfikir, dan orang yang paling awam di antara kalian itu ahli ibadah. Jaraknya jauh. Kalau diibaratkan dengan fenomena alam, Nabi bersabda, fatlul alim alal abid kafatlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Orang yang rajin menuntut ilmu itu seperti bulan purnama yang terang benderang. Orang yang rajin ibadah itu seperti bintang-bintang yang banyak. Ada cahayanya banyak dia, tapi tak mampu mengalahkan cahayanya rembulan. Tapi dia tetap punya cahaya. Di situ kemuliaan para penuntut ilmu ketika dia mampu dengan fikirannya, ya. Dan yang menarik, orang yang bekerja dengan pemikiran di akhiratnya Allah dapatnya lebih besar. Dan yang menarik, memang tipikal antropologi manusia nggak banyak yang mau berpikir. Selebihnya cuman ikut-ikutan. Ya, dalam bab kebenaran mereka banyak yang berpikir kebenaran itu tergantung kebanyakan. Padahal kebanyakan belum tentu kebenaran. Sedikit orang yang buat arus baru dalam kehidupan ketika orang lain mengikuti arus, ya. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir.
Nah, padahal ketika Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan, itu yang pertama kali turun bunyinya apa? Yaitu Iqra. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bukan puasalah kalian, sholatlah kalian, bukan itu yang pertama diperintahkan. Tapi berfikirlah kalian, membaca dengan kesadaran, membaca dengan berfikir. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Allah itu yang menciptakan. Jadi engkau melihat fenomena ini, membaca semua fenomena ini dengan kesadaran bahwa semua itu makhluk. Maka Iqra wa rabbukal akram, bacalah lagi dengan kesadaran Rabbmu itulah yang paling mulia. Rabbmu dengan sebab Allah lah engkau jadi tahu. Karena alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Apa yang kau tak tahu akhirnya jadi tahu dengan engkau berfikir. Jadi pelajaran pertama itu adalah Iqra. Maka orang-orang beriman itu hendaknya dia mau berfikir. Ketika orang itu berfikir, maka berlanjut peradaban. Tapi kalau orang berhenti berfikir, berhentilah peradaban. Digantikan dengan peradaban orang-orang yang mau berfikir meskipun mereka bukan muslim. Ya, meskipun mereka bukan muslim. Dan dalam satu kaidah, Allah tidak akan mengazab satu peradaban selama peradaban itu tetap melahirkan perbuatan baik kepada sesama manusia. Tapi Allah akan menyegerakan peradaban ketika peradaban itu membuat kezoliman kepada manusia. Nah, itu yang dapat kita tadabbur nanti dari kisah umat Nabi Syuaib, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi SAW waktu itu diperlihatkan tentang umur-umur umat sebelum kita yang panjang-panjang. Sampai kemudian umur umat itu makin pendek, makin pendek, makin pendek. Dan kita ini termasuk umat yang akhirnya paling pendek. Dan Allah memberikan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan sebagai jawaban dari kegelisahan Nabi SAW atas umur umat ini yang pendek. Ya, meskipun kalau umur umat ini dikasih panjang, belum tentu juga tambah soleh kan. Nah, yang paling bagus itu adalah umur pendek tapi banyak amal. Yang paling rugi itu umur pendek nggak punya amal. Dia cuma punya angan-angan saja. Tulul amal, bukan tulul amal. Tulul amal, dia panjang angan-angan saja. Tapi dia tidak pernah mau beramal. Ya. Nah, karena itu kemudian ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, ini kita berbicara terminal ruhiyah, ya, terminal ruhiyah bagi setiap manusia yang memang membutuhkan baterai charger. Dari 12 bulan 10 hari kita introspeksi. Bahkan ada orang yang betul-betul introspeksi, dia cuti berangkat ke Masjidil Haram 10 hari di sana. Ada yang pernah iktikaf 10 hari Masjidil Haram? Belum pernah ya? Ada? Belum ada ya? Kayaknya ujiannya juga lebih berat itu. Karena sholat Qiyamul Lail saja itu panjangnya sampai ke belakang tuh. Belakang sampai ke Aziziyah sepanjang terus. Kalau biasanya sholat 5 waktu sampai di situ, kalau ini sholat malam panjangnya sampai segitu. Tak bisa bergerak sama sekali. Kita belum bicara mau ke toilet, belum bicara kemana gitu ya. Ya, udah nggak bicara toilet lah ya, tahan aja gitu ya. Saking orang itu merindukan di sana. 10 hari betul-betul udah lupa semua. Dan orang kalau sudah ke Masjidil Haram itu, dia jadi sadar bahwa manusia itu semuanya sama. Sama-sama hamba yang lemah. Semuanya sama, sehingga tidak ada yang bisa disuruh-suruh. Yang ada adalah saling melengkapi, saling ta'awun, saling sabar. Itu pelajaran luar biasa ketika kita berada di sana.
Nah karena itu ketika kita berada di malam-malam yang penuh kemuliaan itu, ajak anak-anak kita, ya, istri kita ajak untuk ke masjid untuk mengejar taharrau Lailatul Qadar tadi. Kita cari. Dan ketika Nabi SAW sudah wafat, istri-istri beliau tetap melanjutkan kebiasaan taharrau tadi, berburu Lailatul Qadar. Nah, yang disebut berburu Lailatul Qadar kan berburu ya, mencari-cari. Itu sambil tidur apa sambil begadang? Nah, ini perlu kita sepakati ya kan. Ya, kadang-kadang ada orang ya, dia mau kemana mas? Mau iktikaf. Bawa apa? Bawa bantal, selimut, ya, bawa tikar ya. Kemudian mau apa ini? Mau tidur saya. Mau tidur. Nah, setelah tidur ada qiyamul lail, tak bangun juga dia. Bangun-bangun udah jam 4 ya kan? Mau setengah 5. Mas, sahur dulu. Oh iya, sahur ya. Akhirnya dia bangunlah untuk sahur. Sambil deketin seorang ustadz, dia tanya, Ustadz, malam ini saya dapat Lailatul Qadar nggak? Kira-kira jawaban ustadznya apa? Insya Allah. Ya, besok itikaf lagi aja, insya Allah. Gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak tidur dan bergadang? Allah Maha Adil. Allah tuh adil. Allah tahu mana yang paling serius, mana yang serius, gitu kan? Mana yang paling serius, mana yang serius, mana yang terpaksa. Ada terpaksa daripada di rumah nggak ada yang masak, udah saya ke masjid aja lah, daftar. Ya. Itu namanya itikaf karena terpaksa, gitu kan? Jadi itu Allah Maha Adil. Semua itu ada balasannya. Makanya kalau kita kurang-kurang ikhlas, nggak ada masalah. Sampai masjid, perbarui keikhlasan kita. Namanya manusia, ikhlasnya bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kita sudah berada di masjid, maka kita perlu bicara amal, ya. Kita perlu bicara amal. Maka amal apa yang kita bisa lakukan ketika kita iktikaf itu? Ya, amal apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah minimal bagi orang yang kurang ikhlas, ya. Bangunlah dia di sepertiga akhir malam untuk melaksanakan 2 rakaat minimal setiap malam. 2 rakaat setiap malam. Kalau witir kan udah selesai dia sebelumnya kan, witir selesai, tarawih udah selesai, sepertiga akhir malam untuk minimal dia sholat 2 rakaat supaya dia dicatat Allah sholat yang khusus mencari malam Lailatul Qadar, ya kan? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Apalagi kalau kemudian dia menambahkan dengan rakaat-rakaat yang lain. Ya, dia bisa tambahkan lagi dengan 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Silakan. Tak ada yang melarang orang sholat berapa rakaat di malam itu. Perbanyak sholat. Sholat 2 rakaat di malam itu. Silakan. Tapi kita bukan sekedar lagi bicara tentang quality, tapi nanti perbincangannya sudah quantity. Kualitas sholat itu ada pada penghayatan, ya, penghayatan, kekhusyuan. Jadi sholat 2 rakaat di malam hari itu namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya, maknanya maksudnya qiyam ma'al Quran. Qiyamul lail itu adalah berdiri bersama Al-Quran. Jadi menikmati bacaan Quran imam misalkan, atau menikmati Quran yang sedang kita baca sambil berdiri, maksudnya sambil sholat kita. Jadi kalau antum mau baca Quran yang paling bagus itu adalah di dalam sholat, ya. Bacaan yang paling bagus dalam bacaan Quran yang paling bagus di sepertiga akhir malam. Bacaan paling bagus di sepertiga akhir malam adalah ketika sholat, ya. Makanya kalau kita tak hafal Quran, tinggal beli Al-Quran yang berdiri, kita baca. Jadi kita berdiri bersama Quran, itu yang menarik. Tapi kalau kita tidak hafal Quran, tidak punya Quran bisa dibaca, kita bisa ikut bersama imam, mendengarkan bacaannya, tapi ditanya dulu beliau sedang baca surat apa.
sehingga kita bisa buka Quran, kita bisa baca ayat yang sedang dibaca oleh imam. Ya. Kemudian menikmati bacaan. Karena kalau sudah bicara adab membaca Quran, adab membaca Quran itu adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Bacalah Quran itu dengan mentadabburi, menikmati, menghayati, gitu kan. Yang kedua, amal khusus di bulan Ramadan yang semakin harus kita lakukan dengan semangat adalah sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Ini amal khusus. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i mengutip kalimat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah mengatakan, anna ihya'aha yahsulu bi an yusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalliyas subha fi jama'atin. Jadi menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa dilakukan dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, demikian pendapat sahabat yang mulia Bahrul Ulum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dikutip oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Sehingga amalan itu menjadi amalan yang masyhur di kota Madinah. Kalau sudah 10 malam terakhir, betul-betul tidak pernah meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Bahkan gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala, menjelaskan, man syahida lailatul qadri, siapa yang menghadiri, menyaksikan malam Lailatul Qadar, yakni fi jama'atin, dia menyaksikan, menikmati dalam kondisi berjamaah, faqad akhadha bihazzihi minha, maka dia itu telah dicatat Allah mengambil bagian dari para pengamal yang sedang mencari malam Lailatul Qadar. Ya, dan kalimat beliau itu kemudian nanti diulang juga oleh Imam Syafi'i, man syahida al-isya wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihazzihi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah di malam-malam yang penuh kemuliaan itu, maka dia dicatat Allah telah mengambil bagian dari malam tersebut. Salat isya dan salat subuh. Jadi kebutuhan kita akan salat isya dan salat subuh semakin tinggi di Lailatul Qadar. Di luar Lailatul Qadar, di luar bulan Ramadan saja kebutuhan kita sudah sangat tinggi. Apalagi di malam Lailatul Qadar makin tinggi. Karena di hari-hari biasa Nabi SAW pernah bersabda, ya, asqalu salatan alal munafiqin salatul isya wa salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Jadi kalau kita salat merasa berat, ya Allah, apakah aku ini punya debu-debu kemunafikan apa enggak? Ya, kalau kita merasa berat. Nah, itu secara umum. Jadi orang tuh dididik untuk ringan salat isya dan salat subuh. Wabil khusus di malam Lailatul Qadar lebih-lebih. Makanya 10 malam terakhir sudahlah, kita tidak usah bicara bukber, ya kan? Wah, ini bukber angkatan belum nih. Angkatan 1, 2, 3, 4, 5 belum semua. Nanti diganti saja bukber itu dengan halal bihalal, ya kan, halal bihalal. Karena kalau udah bukber itu ceritanya panjang. Sholat maghribnya terlambat, sholat isyanya juga sangat-sangat terlambat, udah capek, boro-boro tarawih, isyanya sudah kelelahan, tarawihnya tidak dilakukan. Ya, kemudian muncul juga benih-benih CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali gitu. Nah, hal seperti ini kemudian patut ditutup karena kita tidak boleh lepas fokus. Ini adalah 10 malam terakhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu bergantung dengan penutupnya. Kemudian yang ketiga,
hendaknya di malam itu kita memperbanyak berdoa. Dan di antara doa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana doa yang mesti kubaca ketika aku melibatkan diriku menjadi bagian orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar itu adalah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf. Nah, afuwun ini tidak ada dalam tis'ata wa tis'in. Tidak ada 99 nama Allah nih. Ini nama Allah yang ke-100. Ya. Nanti nama-nama Allah itu menurut para ulama bisa 4000 nama-nama Allah. Tapi yang ada dalam Al-Quran ada 99. Tuhibbul afwa, Allah itu mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Nah, kita baca doa ini berulang-ulang dan kemudian berusaha bertakhalluk dengan sifat Allah, yakni al-afu. Al-afu. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang semakin pemaaf. Ya, orang itu mendapatkan barokah dari Lailatul Qadar itu adalah dia lepas jadi orang yang dulunya pendendam. Kalau udah sakit hati susah berbicara sama orang. Nah, selepas itu dia makin lembut, makin pemaaf, ya, makin mudah memudahkan urusan orang lain. Nah, ini diantara kemuliaan keberkahan orang itu kalau sudah keluar dari Lailatul Qadar. Kemudian bahwa di malam Lailatul Qadar itu disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, ya, mulai dari sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kemudian memperbanyak istighfar. Astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Maka disebutkan bahwa dianjurkan banyak meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir. Dan orang-orang itu disebut orang-orang arif, minal arifin, orang-orang yang bijaksana. Kalau dia beramal makin akhir makin bersungguh-sungguh. Sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Dan ketika orang menjelang kematian, dia akan lebih mudah untuk semakin bersungguh-sungguh untuk beramal, karena dia tahu umurnya semakin pendek. Kenapa anak-anak umur 20 tahun pertama masih sering melalaikan amal? Karena dia mengira umurnya panjang. Kalau orang sudah umur 40, 50, dia nggak bisa mengira lagi, karena dia sudah menunggu detik-detik. Karena itulah orang di umur 40 itu makin mudah untuk bicara bagaimana mempersiapkan kematian yang baik. Maka dia lebih bersungguh-sungguh. Makanya semakin menjelang kematian, dia akan semakin produktif dalam beramal. Bahkan variasi amalnya semakin banyak. Tidak sekedar sholat berjamaah dan bermain sama cucu, tapi dia tambahkan dengan amal-amal yang dia bisa lakukan sesuai passion dan talent seseorang, sesuai jaringan-jaringan yang dia miliki. Bahkan dia semakin merasa bahwa amalan yang sudah dia lakukan belum ada apa-apanya. Kondisinya belum terlihat solih, padahal dia orang sudah melihat dia solih. Kata-katanya belum dianggap kata-kata yang baik, padahal dia sudah berkata-kata yang baik. Nah, itu orang-orang arif.
menjelang kematian itu dia semakin ingin menjadi semakin baik. Karena itulah dia banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang penuh kekurangan, seperti orang yang banyak dosa. Sebagaimana orang itu kalau kita hayati selepas sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah itu amalan luar biasa, rukun Islam. Setelah sholat kita baca apa? Astagfirullahaladzim. Ada orang biasanya mengucapkan istighfar itu kalau lagi hampir tergelincir pada maksiat, ya, kecuali ibu-ibu yang baca istighfar kalau lagi marah, ya. Tapi orang itu kalau membaca istighfar ba'da melakukan sesuatu yang baik, nah, itu kenapa? Nah, itu pelajarannya adalah karena belum tentu amal yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kam min qaimin hazzuhu min qiyamihi illa ta'am. Berapa banyak orang qiyam dia nggak dapat apa-apa kecuali lelah saja. Oh, itu ruginya rugi banget. Dia udah sholat 11 rakaat, lelah, ngantuk, bacaan imamnya panjang, apalagi imamnya baca surat Al-Baqarah sampai selesai gitu kan. Di ujung dia nggak diterima Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali. Makanya dalam setiap amal kita itu betul-betul dimunculkan 3 perasaan. 1 roja, 2 khauf, 3 al-hub. Dia berharap, dia khawatir, dia hadirkan cinta. Nah, 3 itu pilar yang membuat seseorang tuh semakin menikmati. Yang kelima, dia banyak sedekah. Ya, sedekah berapapun. Ya, mau 1 miliar boleh, 2 miliar boleh, ya. Berapapun yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencatat orang itu telah berinfak di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, bersedekah di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, kalau ada yang belum mengeluarkan zakat, keluarkan zakat di malam-malam Lailatul Qadar. Jadi malam itu mulia. Kemudian yang keenam, kalau seseorang itu mendapatkan sesuatu yang baginya menenangkan jiwanya, dia merasa bahwa dirinya mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia menyembunyikan, ya, menyembunyikan pengalaman itu. Tidak perlu pasang status di Facebook. Alhamdulillah pagi ini kelihatan sangat cerah. Ada apa ya? Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa tanda-tanda orang itu dapat Lailatul Qadar, ada perasaan dalam dirinya, ya. Bil alamah, ada tanda-tanda, ay bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kabar-kabar, dengan khabar yang pernah disampaikan Rasul SAW kepada kami, yaitu terasa matahari di pagi itu terbit tanpa sinar yang panas. Jadi pagi itu kelihatan indah. Dan pada malam itu lailatun samhatun talqatu, malam yang kami lewati, malam itu begitu mudah, malam itu begitu indah, udaranya tidak panas, tidak juga dingin. Nah, ini nanti akan terganggu ketika ada AC, ya kan? Ya, tidak jelas, ya. Di luar itu bagaimana? Nah, jadi dia tidak panas, tidak dingin, dan matahari terbit di pagi harinya itu tidak terik. Ya, jadi udaranya itu nikmat. Udara pada saat itu nikmat. Bahkan kata sahabat Nabi seperti Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa malam saat itu sangat cerah
dan di malam itu tidak ada bintang jatuh, ya, seperti komet atau meteor, sampai pagi harinya. Dan bulan di malam hari itu kelihatannya lebih besar, laksana purnama, ya, meski purnama itu kan tanggal 15-16. Nah, ini tanggal 21 sampai 30, tapi kelihatan cahayanya lebih terang. Nah, ini hal-hal yang dirasakan oleh sahabat Nabi dan juga tentunya disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin wal hadirat, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari yang mulia. Jadi kalau seseorang itu mencari, maka mencarilah di 10 malam terakhir. Ya. Kalau tidak bisa di 10 malam terakhir, Nabi mengatakan carilah di 7 malam terakhir. Nah, berarti mulai malam ini. Malam 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Cari mulai malam ini. Kalau tak bisa malam ini, carilah hanya di malam-malam ganjil. Bisa malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau tak bisa malam 29, carilah di malam 24. Malam hari ini malam 24. Ini malam turunnya Al-Quran. Tak bisa malam 24, cari malam 25. Cari malam 25, cari hanya di malam 27. Tak bisa malam 27, cari malam 29. Tak bisa malam 29, ganti topik aja lah, kita tak usah cari. Semuanya nggak bisa. Kita ini super sibuk, ya kan? Atau sok sibuk. Ya, ada aja pun. Jadi pekerjaan itu akan selalu ada, Bapak Ibu. Tapi Lailatul Qadar itu tak selalu ada. Dia harus dicari. Makanya tadi malam itu banyak orang itikaf karena mereka ingin mengikuti, termotivasi dengan rumusnya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab I'anatul Talibin, Al-Ghazali menjelaskan, saya merasakan setiap malam 23 di sana malam Lailatul Qadar ketika puasa itu dimulai hari Sabtu. Iya kan? Dan rumus kalau puasa hari Sabtu dia jatuh malam 23 itu diikuti oleh ulama besar berikutnya namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan Abul Hasan Asy-Syadzili ini memang sebelum membaca kitab Al-Ghazali, beliau menjelaskan sejak aku balik saya mendapatkan kemuliaan itu. Saya merasakan itu. Nah, ini karomah atas ulama ini. Dan ketika beliau membaca karyanya Al-Ghazali, beliau melihat kebenaran dari rumusnya Al-Ghazali itu. Nah, itu memotivasi orang untuk iktikaf di malam 23. Nah, karena malam 23 udah lewat gitu kan, maka motivasinya harus berubah. Karena kita tak ada yang tahu dan tidak bisa memastikan toh. Ya, tidak bisa memastikan. Allah tuh Maha Adil. Kadang-kadang ada orang kelewat pinter. Jadi pinter tapi kelewat. Kan saya udah malam 23 Ustadz. Berarti malam 24 sampai malam 30 saatnya saya cuci gudang di mall, ya kan? Mengejar cuci gudang, taharrau cuci gudang di mall-mall. Kan udah malam 23 udah dapat Lailatul Qadar gitu kan. Nah, itu cara berpikir yang simplifitik. Ya, yang jelas adalah Allah tuh Maha Adil. Bagaimana mungkin Allah tidak membedakan antara orang yang itikaf di 10 malam, 10 hari, 10 terakhir dengan orang yang hanya itikaf di malam 23. Agar kira-kira begitu. Allah Maha Adil. Dan kenapa Nabi SAW tidak itikaf hanya di malam 27 saja? Atau malam 24 saja? Tapi Nabi mengejar semuanya. Karena nanti ada sebab teori kausalitas tuh dalam Ibn Sina misalkan. Jadi orang tuh hadirkan sebab. Sebabnya itu ya apa yang dianjurkan dan apa yang dicontohkan. Sebabnya. Adapun ketetapannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi motivasi-motivasi yang tadi disebutkan minimal jangan ditinggalkan, kira-kira begitu. Ya, maka orang tuh harus terus semakin termotivasi. Pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, ya kan. Berarti sekitar 15 menit lagi kita akan berbuka. Biasanya ada tanya jawab. Dan tanya jawabnya biasanya enggak sesuai topik. Ya, enggak apa-apa ya.
Yang penting kita ngisi waktu sampai berbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsir Ustaz untuk nasihat yang kita terima di sore ini. Oke, langsung saja insya Allah kita akan akhiri untuk kajian ini 10 menit sebelum berbuka ya jamaah sekalian. Jadi kita akan batasi dulu 1 sampai 2 pertanyaan untuk sesi tanya jawab ini. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz baik tentang topik kita sore ini ataupun topik-topik lain seputar Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana ya Ustaz, kalau misalkan kita itu udah sebelum tarawih itu kita udah benar-benar niat mau itikaf gitu ya. Terus kita tidur sebentar. Ternyata bablas Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah niat untuk naik haji, tapi kita nggak pernah buka rekening haji. Itu kira-kira gimana itu? Keburu wafat belum buka rekening haji. Tapi kalau antum niat buka rekening haji dan konsisten setiap bulan, ya Allah saya punya proposal ya Allah, setiap bulan saya akan keluarkan 500.000 sampai 24 juta nanti akhirnya bisa dapat kuota. Setelah itu ya Allah mudahkan urusan saya. Nah ini jalannya lebih mudah nanti. Ya, kalaupun dia wafat, Allah sudah mengetahui bahwa dia pernah punya ngasih proposal dan Allah Maha Adil, kira-kira begitu. Nah demikian juga ada orang berniat itikaf di rumah tapi belum berangkat ke masjid. Ya kan, dari rumah aja dia itikaf, saya mau itikaf ya Allah, tapi belum berangkat ke masjid. Ketiduran, maka dia tidur dalam kondisi belum berada di masjid. Maka hadirkanlah niat itikaf itu kalau kita sudah di masjid. Begitu kita masuk masjid, dalam kitab At-Tibyan, bahkan di luar bulan Ramadan pun selalu niat iktikaf meskipun hanya duduk sebentar. Niatnya duduk sebentar ternyata ketiduran, itu namanya rizki. Iya kan, niatnya duduk sebentar tapi ternyata ketiduran, dapat rizki. Tapi yang penting sudah ada di masjid gitu. Nah maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada orang tersebut dengan ditidurkan. Kenapa? Karena di sana sejuk, AC-nya dingin ya. Tempat tidurnya juga tebal gitu ya. Ya sangat wajar manusia manapun kalau dengan AC dan tebal itu sama ujungnya ya. Makanya di masa Nabi SAW, Nabi itu itikaf dengan kondisi tak ada AC. Ya, nggak ada AC. Atapnya juga sebagian langit. Disitulah mereka kemudian terkondisikan untuk tidak bisa tertidur. Mereka mencari-cari begadang. Makanya guru kami mengatakan, apa ciri orang itu dapat Lailatul Qadar? Ciri yang tampak adalah wajahnya mengantuk. Nah itu aja. Kusut, ya, merah, capek dia, lelah. Ah ini orang punya potensi. Ya punya potensi. Belum tentu dapat juga, tapi punya potensi. Nah, terus bagaimana Ustadz kepada orang yang baru bangun ya kan? Aduh, dapat nggak? Insya Allah. Ya. Jangan kita kecilkan semangat orang ya. Insya Allah. Terus motivasi, gitu kan? Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz izin bertanya nih, ini tadi korelasinya sama berkecil hati. Saya tuh sering banget pengen gitu ya ikut itikaf gitu atau enggak 10 hari terakhir Ramadan tuh pengen gitu ibadahnya tuh maksimal gitu. Tapi ternyata kalau perempuan kan pasti ada haid ya. Terus saya itu kalau haid tuh lama Pak Ustadz. Jadi kira-kira gimana ya maksudnya ada cara lain nggak seperti kalau misalkan amalan-amalan pada saat perempuan itu kan selain baca Quran mungkin sedekah gitu. Nah selain itu ada lagi nggak Pak Ustadz yang bisa saya kejar insya Allah. Terima kasih. Terima Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, wanita yang haid
tidak boleh membaca Al-Quran. Dia hanya boleh membaca Al-Quran di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Dia tidak boleh melafazkan dalam lisannya. Nah, ini ketetapan dalam mazhab Syafi'i. Yang membolehkan ada dalam mazhab Hanafi di Turki. Ya, tapi kalau di Indonesia mayoritas Syafi'i atau seluruh dunia ini mayoritas Syafi'i, maka dilarang membaca Quran ketika haid. Yang kedua, yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan amalan. Jadi begini, Islam itu punya kemudahan yang luar biasa. Dan karena itulah kita itu selalu harus memanfaatkan waktu-waktu emas kita, waktu-waktu lapang kita. Iya. Di antara dalilnya adalah pesan Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, nanti Allah akan dapatimu. Kalau kita lagi muda, lagi tidak haid, lagi sehat, lagi semangat, lagi waktu kosong, isi waktu itu dengan amalan yang mungkin pada suatu ketika kita nggak bisa lakukan. Ya, misalkan kita harus rajin sholat saat ini ketika kita mumpung dekat masjid, kondisi negara aman, gitu kan? Kita melaksanakan itikaf segera ketika kita tidak haid. Jadi syariat ini punya bonus bagi orang yang suatu ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu, yang menghentikan itu Allah. Ya, yang menghentikan itu Allah. Misalkan tadi ibu biasanya selalu itikaf, tapi qadar Allah di tahun ini nggak bisa itikaf karena sedang haid. Nah, orang seperti itu dapat bonus dalam agama, yaitu dia mendapatkan pahala, mengalir pahala seperti orang itikaf, padahal dia tidak sedang beritikaf. Itu namanya rizki bagi orang yang istiqomah. Ya, nah itu kenapa orang-orang itu harus semangat melakukan sebuah amal, mumpung dia masih punya kesempatan. Ya, dulu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu selalu ikut jihad sama mertuanya. Nabi SAW setiap ada kesempatan. Suatu ketika mertuanya melarang dia ikut jihad untuk jagain istrinya Ruqayyah. Jagain. Istrimu sedang sakit, gak usah ikut jihad. Jagain, ini perintah. Dia jaga. Di perjalanan Nabi mengatakan, bersama kita berjihad Utsman bin Affan. Karena dia tidak berangkat karena diperintahkan. Seandainya tidak diperintahkan, dia berangkat sama kita. Pahalanya sama, dia dapat. Nah, itu di antara sedikit dalil dari banyak dalil yang menjelaskan tentang bonus tadi. Nah, tetapi kalau kemudian kita adalah orang yang belum terbiasa melakukan itikaf misalkan, dan suatu ketika kita melakukan itikaf dan pada saat kita ingin melakukan itikaf ternyata kita diuji dengan haid, dan haid itu datangnya dari Allah bukan dari kita. Allah yang menghendaki kita haid, artinya Allah yang menginginkan kita beristirahat. Maka yang bisa kita lakukan di antaranya adalah menjadi pelayan orang iktikaf. Nah, pelayan orang iktikaf itu misalkan dia membelikan makan sahur, ya, atau dia melihat apa fasilitas yang kurang bagi orang yang iktikaf. Melayani orang iktikaf itu adalah satu amalan bagi wanita yang haid yang dia tidak bisa melaksanakan iktikaf. Dan melayani itu juga bagian daripada sodakoh dia tentunya, sodakoh fisiknya, ya, dalam kelelahannya, dan sodakoh hartanya. Itulah hal maksimal yang bisa dilakukan bagi orang yang haid ketika dia sedang berada di bulan Ramadan. Nah, demikian, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Ustaz, punten mau nanya satu lagi boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok beda suara ya? Ustaz, aku mau nanya ini, apa setiap orang itu akan sama waktunya dalam mendapatkan Lailatul Qadar atau berbeda-beda untuk malam-malam, terutama untuk yang perbedaan penentuan awal Ramadan. Begitu aja Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha adil. Itu pegangan saya.
maka semua amal itu akan dikembalikan kepada ijtihad berbasis ilmu dan niatnya. Orang berpuasa itu karena ijtihad awalnya, atau mengikuti ijtihad, ya kan? Dia bisa berijtihad atau dia mengikuti ijtihad. Hasil ijtihad dia lanjutkan dengan niat. Maka amal itu nanti bergantung kepada niat seseorang. Nah, maka Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang berdasarkan ijtihad yang benar dan niat yang benar. Karena ada ijtihad yang tidak benar. Ya, kalau orang baru puasa 3 hari ke depan, dia hari ini udah berpuasa. Ini ijtihad yang di luar akal. Tapi kalau perbedaannya hanya sekedar 1 hari, itu masuk di akal. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian agama ini juga mengembalikan kepada geografis seseorang. Boleh jadi perasaan yang sama sudah muncul di Amerika Serikat, tapi perasaan itu belum muncul di kita karena geografis yang berbeda. Itu keadilan Allah. Karena bumi ini berputar. Kecuali bumi ini tidak berputar. Bumi ini berputar. Dan perputaran itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba akan mendapatkan sesuatu yang berbeda sesuai geografisnya dan sesuai niat dan ijtihad benar yang dia lakukan. Nah, kira-kira demikian yang saya fahami. Wallahu ta'ala alam. Kalau Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir, singkat saja mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya minimal durasi iktikaf di masjid itu berapa lama ya Tan? Syukron barakallahu fiikum. 1 detik. Ya. Kalau ada yang lebih kecil lagi, lebih kecil dari detik. Ya, itu yang saya pahami dari kalimat Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Engkau meskipun cuma sebentar, niatkan iktikaf. Tapi Allah itu maha adil. Ya, itu saja. Allah itu maha adil. Ya, siap manjadda wajada. Siapa yang berusaha lebih, dia akan mendapatkan lebih. Siapa kurang berusaha, dia akan. Jadi dengan cara pandang Allah maha adil itu, jadi nanti membahas Asmaul Husna ya, keadilan Allah. Kita tuh nggak akan cemburu sama orang. Kadang-kadang amalan kita itu jadi terganggu gara-gara penampakan orang lain. Kok orang itu begini sih, aku kok begini, aku ikut dia, atau dia harus ikut kita. Itu muncul hasad di sana. Makanya kembalikan, Allah maha adil. Masing-masing kita punya usaha yang Allah yang maha melihatnya. Dan cara Allah mengukur tidak seperti kita mengukur. Karena Allah bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, nah makanya ketika kita cuma bisa 1 detik, niat. Ketika keluar dari masjid, batalkan niat. Nanti balik lagi bolak-balik, niat. Ya, setiap masuk niat, setiap keluar masjid batalkan niat. Nah, jadi antara orang yang bolak-balik kayak setrikaan sama orang yang biasa, itu tentu juga Allah maha adil. Makanya sebisa mungkin kita punya perlengkapan yang lengkap sebelum ke masjid supaya tidak bolak-balik. Ya, termasuk istri sama anak-anak kita atau suami sama anak-anak kita juga kalau bisa dibawa. Ya, masukkan dalam tas, taruh sini gitu. Ya, supaya jangan sampai kita itikaf di sini mikirin bangunin suami atau bangunin istri, bangunin anak-anak, bolak-balik, kitanya jadi tidak nikmat itikaf pada saat itu. Karena ibadah itikaf ini ibadah kenikmatan. Ibadah yang salah satu isinya adalah kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Alhamdulillah jamaah, kita sudah hampir memasuki waktu berbuka. Seperti yang sudah disampaikan tadi, mengingatkan kembali untuk kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita untuk meraih Lailatul Qadar. Semoga duduknya kita di majelis ini dicatat Allah sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Kemudian yang terakhir, mengingatkan kembali kepada jamaah setelah sholat maghrib untuk mengambil snack dan nasi box di lantai bawah. Demikian kita akhiri untuk kajian ngabuburit kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.